Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Widuri, mengajar di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan permasalahan belajar bahasa Inggris dan pemecahannya pada kelas 11 IPA dan IPS tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Pada slide ini, bahasa Inggris merupakan bahasa yang dipakai sebagai bahasa internasional dan memiliki keunikan, karena setiap bangsa mempunyai dialek dan pengucapan yang berbeda pula. Kompetensi mata pelajaran bahasa Inggris adalah siswa terampil dalam berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan ragam bahasa yang sesuai. Dikutip di Diknas dalam Sinaga 2015. Kemudian, pembelajaran bahasa Inggris berbeda dengan pembelajaran pengetahuan lain, karena pembelajaran bahasa Inggris adalah sebagai sarana alat komunikasi dengan orang lain. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, terdapat 4 keterampilan yang harus dikuasai siswa, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Kemudian, 4 keterampilan yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris tidak mudah, karena setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami dan menerima materi pelajaran bahasa Inggris. Maka, muncul berbagai kesulitan yang dihadapi oleh siswa maupun guru. Kesulitan-kesulitan tersebut membutuhkan penyelesaian waktu yang cukup lama, tidak dapat diselesaikan secara bersamaan. Kesulitan yang sering dijumpai dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di SMA yaitu penguasaan kosakata. Rendahnya kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan baik. Mengingat bahwa kemampuan penguasaan kosakata sangat diperlukan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Baik, di slide ini ada kesulitan dalam belajar bahasa Inggris dan solusinya. Yang pertama ada kurangnya rasa percaya diri, kedua keterbatasan waktu untuk belajar, tiga tidak kunjung hafal vocabulary atau kosakata, keempat kesulitan dalam pelafalan, kelima takut belajar grammar, keenam sulit menerjemahkan, dan yang terakhir ada tidak memiliki teman untuk berlatih. Nah, ketujuh itu merupakan faktor kesulitan yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada solusi dari kesulitan pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, karena tadi kesulitannya kurang rasa percaya diri. Kepercayaan diri hanya bisa didapatkan dari diri sendiri. Solusinya adalah belajarlah secara berkelompok dan sering bertemu dengan orang asing. Kemudian ada keterbatasan waktu untuk belajar. Nah, cara yang efektif justru meluangkan sedikit waktu namun sering. Saat ini juga banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk belajar di mana saja. Kemudian ada tidak kunjung hafal vocabulary. Untuk bisa hafal ada beberapa cara yang bisa dipilih. Pertama, membuat sticky note di seluruh benda yang ada di dalam kamar. Tuliskan nama-nama benda supaya mudah diingat. Kedua, menghafalkan satu persatu dengan target yang harus dicapai per minggunya menggunakan kitas elektronik. Ketiga, kita juga bisa mengikuti kursus bahasa Inggris dasar untuk menghafalkannya. Kemudian urutan nomor 4 yaitu kesulitan dalam pelafalan. Setelah mendengarkan, coba untuk mengucapkan sendiri tetapi sambil direkam. Dengarkan pelafalan yang kita lakukan kemudian ulangi hingga mirip. Peningkatan belajar yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan percakapan dengan teman atau native speaker. Yang kelima ada takut belajar grammar. Belajar grammar bukan sekedar menghafalkan rumus-rumus seperti cara menghafalkan kosakata. Namun, cara belajar yang efektif justru dengan mengerjakan soal-soal. Di dalam soal, kita akan melatih kepekaan dalam grammar yang salah dan benar. Semakin sering mengerjakan soal, maka akan semakin mudah kita untuk memahami tentang grammar. Kemudian, nomor 6 ada sulit menerjemahkan. Mulailah untuk berpikir dengan bahasa Inggris dengan mengucapkan kejadian-kejadian kecil. Misalnya saja saat menyalakan mesin cuci, kita bisa mengatakan I will turn on the washing machine. Begitu juga dengan keadaan lainnya, mulailah menggunakan bahasa Inggris hingga terbiasa. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki teman untuk berlatih. Jika tidak ingin belajar secara online, ikuti kursus bahasa Inggris yang akan membantu untuk bertemu dengan teman secara langsung. Nah, di sana kita bisa belajar setiap hari, bahkan membentuk kelompok belajar sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.